Ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman? Semoga kita semua sehat selalu ya. Kali ini saya akan bercerita tentang pengendara online yang menerima orderan dari hantu wanita. Yang belum klik tombol subscribe-nya, jangan lupa diklik ya. Tekan juga tombol loncengnya. Mau tahu ceritanya? Disimak sampai habis ya. Malam itu adalah malam yang cukup cerah. Tiba-tiba masuk orderan dari aplikasiku. Aku menempi ke pinggir jalan dan mengecek handphoneku. Orderan itu mengantar penumpang di suatu tempat. Aku yang tidak merasakan sesuatu, seperti biasa langsung menjemput orderanku. Sambil aku mengecek titik koordinat dari orderan yang aku dapatkan. Setelah aku selesai mengecek titik koordinat orderanku, aku langsung melanjutkan perjalanan menuju penumpang yang masuk di aplikasiku. Aku yang tidak merasakan sesuatu apapun, seperti biasa, aku bersemangat menjemput rezeki itu. Padahal waktu itu sudah cukup malam. Sebelumnya, aku ingin pulang ke kosanku untuk beristirahat. Malam itu terasa dingin, walau aku sudah memakai jaket pengemudi online yang aku punya. Namun, dingin itu sungguh sangat berbeda. Namun tidak mengurangi semangatku untuk mengantarkan orderan itu. Namun jalanan saat itu mendadak sunyi. Entah kenapa. Untuk menghibur diri, aku coba bernyanyi dengan cara menggumam di dalam hatiku. Ya, seperti pada umumnya orang menggumam seperti apa ya? La 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 la. Itu yang aku lakukan untuk mengusir rasa ketakutan di malam itu. Aku lihat di pinggir jalanku sangat sunyi sekali. Dan tak lama kemudian, aku melihat order HP dengan titik koordinat yang aku tuju. Ternyata tinggal beberapa meter lagi. Setelah berjalan beberapa menit, aku pun ketemu dengan orderanku. Nah, ternyata berdiri di pinggir jalan sambil tersenyum. Ia melambaikan tangan. Dalam hatiku, oh, itu orderannya. Ternyata seorang perempuan yang bekerja di salah satu kantor di kota ini. Setelah berhenti, aku memberikan helm kepada penumpang itu. Aku memberikan helm kepada penumpang itu dan memberikannya senyuman dan berkata, sesuai orderannya, Mbak. Lalu ia membalasnya hanya dengan senyuman. Lalu aku menawarkan diri untuk memakai helm itu. Dan aku mengatakan, bisa memakai helmnya, Mbak? Aku tak mendengar ia menjawab tawaranku. Aku yang tak memiliki firasat apapun tentang penumpangku ini, lantas aku memastikan ia sudah duduk aman di motorku. Bisa kita lanjutkan perjalanannya, Mbak? Lalu ia pun kembali mengangguk-angguk saja. Aku yang tidak merasa curiga dengan penumpangku satu yang ini, aku pun melanjutkan perjalanan dengan mengegas motorku dengan perlahan. Setelah kami meninggalkan tempat itu, di dalam perjalanan tempat ia mengorder di aplikasiku, kami pun bergegas untuk berjalan sesuai dengan tujuan pada aplikasi pesanannya. Di perjalanan, banyak pertanyaan yang aku tanyakan, dan ia hanya menjawab dengan kalimat, "Ya, ya itu yang aku dengar." Aku yang mencoba ramah kepada pelanggan, karena pekerjaanku adalah pelayanan, haruslah baik dan membuat pelanggan merasa nyaman dengan layanan yang kita berikan, agar anggapan yang baik melekat pada profesi sebagai ojol, dengan harapan nanti setelah turun bisa dapat bintang 5. Itulah harapan semua ojol ya, untuk mendapat bintang 5 agar menambah poin kita sebagai driver ojol. Setelah 30 menit berjalan, ternyata jarak yang dituju sudah hampir dekat. Aku pun menghidupkan lampu sen untuk minggir
agar penumpangku bisa turun di tempat tujuan. Suasana di tempat itu berbeda. Aku berhenti. Tiba-tiba bulu kuduku berdiri dengan sangat deras, dan aku merinding dengan suasana ini. Namun, aku tidak merasa sesuatu hal akan terjadi. Setelah turun, ia bertanya dengan kalimat yang cukup jelas, "Berapa tagihannya, Bang?" Lalu aku menjawabnya dengan lembut, "Di aplikasi 52.000, Mbak." Lalu ia mengeluarkan dompetnya, dan ia merasa duitnya kurang. Lalu ia mengatakan, "Duit saya kurang 12.000 lagi. Bisa saya ambil sebentar?" Lalu aku pun menjawab, "Silakan, Mbak, biar saya tunggu di sini." Aku melihat di sekitar tempat itu sambil bertanya dalam hati, kenapa rumahnya ada satu saja dengan desain yang bangunannya yang cukup tua. Lalu si mbaknya masuk ke rumah itu dengan menyegerakan langkahnya tanpa ada rasa curiga di pikiranku. Aku yang masih di atas motorku dengan lelah yang cukup lumayan karena orderan hari ini cukup lumayan banyak. Aku pun mencoba menyandarkan kepalaku ke depan motorku sambil menundukkan kepala sebentar. Namun beberapa waktu aku melihat jam di handphoneku, si mbaknya juga belum muncul. Aku pun bersabar dan hanya memperhatikan sekelilingku yang membuat bulu kuduku merinding sekali lagi. Lalu aku coba menenangkan diri dengan menundukkan kepalaku sekali lagi. Namun kali ini sudah 15 menit lamanya. Si mbaknya juga belum muncul dan aku hanya menggerakkan dan mengerutkan dahiku. Tak lama kemudian, tiba-tiba si mbaknya muncul. Namun kali ini berbeda. Yang tadinya cukup rapi, namun ia menyodorkan uangnya dengan rambut terurai ke depan, baju tersedikit kusam, dengan wangi yang sangat berbeda. Sambil aku bertanya, "Baru selesai mandi ya, Mbak? Kenapa nggak dikasih dari tadi uangnya, Mbak? Saya udah nunggu loh, Mbak." Tapi si mbaknya hanya muram dan terlihat sangat seram. Aku yang hampir mengambil duit yang diberikannya, tiba-tiba menggigil begitu hebat. Kulihat di hadapanku semua berbeda. Tadi yang aku lihat seperti rumah tua dengan pintu dan jendela lengkap, semua berbeda. Semua berbeda dari pandangan awalku. Aku melihat pagar di depan rumah itu masih sama, namun tempat itu berubah menjadi areal tempat pemakaman umum. Di depan gerbang terdapat pohon besar yang sangat menyeramkan. Lalu ia menjerit seketika dengan memegang perutnya. Seketika aku pingsan dan tak sadarkan diri, dan tidak tahu apa yang telah terjadi malam itu. Dengan tidak sadarkan diri, di dalam tidurku, aku bermimpi bertemu dengan seorang wanita yang perawakannya hampir sama dengan penumpang tadi. Ia menjerit, meminta tolong dengan sekuat tenaga. Aku yang ingin menolongnya terasa sangat sulit untuk melakukannya. Di dalam mimpiku itu, ia dikirim 2 orang penjahat dengan membawa senjata tajam, dan ia dibawa ke suatu tempat yang tidak aku ketahui. Tempat itu tuh sangat jauh. Tanpa terasa, waktu pun sudah cukup lama. Aku tidak sadarkan diri pada saat itu. Tak sudah beberapa jam aku tertidur di depan pemakaman itu. Lalu aku pun melihat beberapa sekelilingku. Di dalam mimpiku itu sungguh sangat seram sekali. Tak terasa waktu sudah begitu lama. Tak lama kemudian, ada penjaga makam yang menepuk-nepuk pundakku. "Bangun!" Dengan kondisiku yang dengan kondisi yang tertidur karena pingsan. Lalu aku terkejut. "Ah!" Lalu penjaga makam yang membawa cangkul yang mungkin ingin membersihkan makam membangunku. Lalu aku duduk sambil memegang wajahku, dan aku pun melihat suasana hampir siang. Lalu si bapak bertanya, "Kenapa sampai tidur di sini?" Lalu aku menjawab sambil terbata, Itu Pak." Si bapak pun mengetahui maksudku. "Oh, kamu diganggu lalu dengan makhluk itu.
Lalu aku cerita semua kejadian itu dari awal sampai akhir untuk menenangkan diriku atas situasi atau kondisi yang terjadi pada diriku. Lain kali kamu hati-hatilah. Ya sudah, kamu pulang sekarang, istirahat dulu. Lain kali kalau ada orderan malam, tolong hati-hati. Ya sudah sana. Nah, begitulah ceritanya teman. Terima kasih sudah menonton ya. Nantikan video-video selanjutnya. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya ya, agar saya bisa lebih bersemangat lagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.